Headline waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari rilisnya chipset flagship baru Snapdragon 8 Elite yang diperebutkan antara Realme GT7 Pro dan Xiaomi 15 sebagai smartphone yang pertama kali menggunakan chip tersebut. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari Poco yang dikabarkan akan merilis smartphone ultra pertama mereka, hingga Infinix yang resmi memperkenalkan laptop ultra ringan mereka dengan bobot hanya 1 kg. Dan berikut adalah waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Saingan baru Android dari Huawei. Huawei perkenalkan Harmony OS Next. Persaingan makin panas dengan Android. Huawei diketahui baru saja menorehkan sejarah baru dengan meluncurkan Harmony OS Next yang merupakan sistem operasi pertama mereka yang dibangun sepenuhnya independen dari Android. Harmony OS Next dirancang untuk beroperasi di berbagai perangkat mulai dari smartphone, wearable, perangkat rumah pintar hingga sistem kokpit mobil. Sistem ini menggunakan microkernel yang dikembangkan sendiri berbasis Open Harmony dan mendukung aplikasi melalui Huawei Arc Compiler serta Huawei Mobile Services. Richard Yu, Chairman Huawei Consumer Business Group, menyebutkan bahwa lebih dari 15.000 aplikasi telah menjadi bagian dari ekosistem Harmony OS Next. Sistem ini juga dilengkapi dengan AI canggih berbasis model bahasa, peningkatan kecepatan perangkat hingga 30%, dan memiliki konsumsi daya yang lebih rendah sebesar 20%. Snapdragon 8 Elite resmi rilis. Tak ada Snapdragon 8 Gen 4. Snapdragon 8 Elite diklaim 40% lebih ngebut. Qualcomm resmi meluncurkan Snapdragon 8 Elite, chipset flagship terbaru yang akan mendukung generasi ponsel Android berikutnya. Chipset ini menggunakan CPU Oryon dengan 8 inti khusus, terdiri dari 2 inti utama berkecepatan 4,32 GHz dan 6 inti performa hingga 3,53 GHz, serta cache L2 sebesar 24 MB dan dukungan RAM LPDDR5X 5300 MHz. Dibuat menggunakan proses fabrikasi 3 nanometer oleh TSMC, Snapdragon 8 Elite menawarkan peningkatan performa CPU sebesar 45% dan efisiensi daya 44% dibandingkan pendahulunya. GPU Adreno yang diperbarui juga membawa peningkatan performa grafis hingga 40%, serta mendukung teknologi ray tracing yang lebih baik. Chipset ini juga mendukung Unreal Engine 5.3 dan sistem geometri virtual Nanite, serta memiliki NPU Hexagon yang mempercepat tugas AI hingga 45%. Dengan modem Snapdragon X80 5G yang mendukung kecepatan unduh hingga 10 Gbps dan sistem konektivitas Fast Connect 7900. Snapdragon 8 Elite siap mendukung berbagai flagship terbaru nantinya, mulai dari brand seperti Asus, Xiaomi, Samsung hingga OnePlus, dan masih banyak brand lain nantinya. Snapdragon 8 Elite pertama Realme GT7 Pro rilis awal November, langsung pakai chipset flagship terbaru. Realme GT7 Pro akan diluncurkan di Tiongkok bulan ini dengan chipset flagship terbaru Snapdragon 8 Elite. Pada bulan depan, ponsel ini akan debut secara internasional di lebih dari 10 negara, termasuk India. Namun sayangnya untuk Indonesia masih belum ada konfirmasi. Pihak Realme India menyatakan bahwa Realme GT7 Pro akan menjadi ponsel pertama di India yang menggunakan Snapdragon 8 Elite. Realme GT7 Pro akan dijual melalui Amazon India, serta tersedia di situs Realme India dan toko fisik. Terdapat pula rumor yang mengatakan bahwa iQOO 13 akan menjadi pesaing utama sebagai ponsel pertama di India yang akan menggunakan Snapdragon 8 Elite. Menariknya, Realme GT7 Pro dikabarkan memiliki sertifikasi tahan air dan debu IP68 atau 69 yang merupakan pertama kali bagi Realme. Selain itu, ponsel ini diklaim juga akan menampilkan layar punch hole yang diproduksi oleh Samsung dan diduga memiliki pemindai sidik jari ultrasonic. Sekedar informasi, peluncuran Realme GT7 Pro ini sudah dijadwalkan di Tiongkok pada 4 November 2024 mendatang. Snapdragon 8 Elite pertama Xiaomi, bukan Realme. Xiaomi 15 series jadi HP Snapdragon 8 Elite pertama di dunia.
Seri Xiaomi 15 telah dikonfirmasi akan menjadi ponsel pertama yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Elite yang telah resmi diumumkan setelah peluncuran chipset flagship baru tersebut di Snapdragon Summit 2024 di Hawaii. Adam Zhang selaku wakil presiden senior Xiaomi mengungkapkan berita ini saat berbicara di panggung acara tersebut. Xiaomi 15 dan 15 Pro diperkirakan akan diluncurkan pada 23 Oktober di China, sementara Xiaomi 15 Ultra kemungkinan akan menyusul di awal tahun 2025 mendatang. Untuk tahap awal, seri Xiaomi 15 hanya akan tersedia di Tiongkok. Namun, versi global dari Xiaomi 15 dan 15 Ultra nantinya diprediksi akan dirilis pada awal 2025. Samsung nekat saingi Huawei. Gak mau kalah pamor, Samsung ikutan bikin smartphone layar lipat 3. Samsung berencana untuk meluncurkan smartphone trifold pertama mereka tersebut pada tahun 2025, dilansir dari sumber dari industri di Korea yang disadur oleh GSM Arena. Pihak Samsung diketahui sudah siap dengan teknologi dan supply chain untuk produk baru tersebut. Namun, keputusan akhir masih tergantung pada divisi Mobile Experience yang bertanggung jawab atas jajaran lini smartphone lipat Samsung. Sebuah laporan menyebutkan bahwa pesanan panel OLED lipat turun lebih dari 10% karena permintaan untuk Galaxy Z Fold 6 dan Galaxy Z Flip 6 tidak memenuhi harapan. Maka dari itu, untuk mengatasi penurunan penjualan ini, Samsung mungkin bisa saja mempertimbangkan peluncuran Galaxy Flip yang lebih terjangkau agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. ROG Phone 9 segera rilis. Asus tancap gas. Rilis ROG Phone 9 pakai chip Snapdragon 8 Elite terbaru. Dengan peluncuran Snapdragon 8 Elite yang sudah resmi, berbagai merek mulai mengumumkan tanggal peluncuran ponsel flagship mereka. Asus kini turut bergabung dan mengumumkan tanggal peluncuran seri ROG Phone 9 yang akan diluncurkan pada 19 November di sebuah acara khusus. Asus telah membagikan render resmi dari ROG Phone 9 yang tampak identik dengan seri ROG Phone 8 dengan desain modul kamera berbentuk pentagon yang menampung 3 lensa, dengan tampilan belakang yang bergaya gamer sekaligus branding ROG serta lampu LED yang khas. Sementara di sisi kanan masih dilengkapi dengan air triggers yang juga diberi branding ROG. Asus juga memperkenalkan beberapa fitur AI baru lewat tagline AI on Game On. Meskipun rincian lebih lanjut mengenai fitur tersebut sayangnya masih belum diungkap. iQOO 13 sudah dipastikan rilis. Dirumorkan rilis akhir bulan Oktober, iQOO 13 bakal tetap gandeng BMW. iQOO 13 diketahui akan diluncurkan pada 30 Oktober seperti yang diungkapkan oleh Vivo melalui media sosialnya di Cina. Ponsel flagship baru ini akan tersedia dalam 4 warna, namun dari segi desain belakangnya sangat mirip dengan pendahulunya, dengan 3 lensa kamera dalam modul berbentuk persegi panjang. Pilihan warna yang tersedia adalah hitam, hijau, perak, dan putih, dengan branding BMW M Motorsport. Ponsel ini juga dilengkapi dengan strip lampu kecil yang disematkan di modul kameranya yang berfungsi sebagai lampu notifikasi. iQOO 13 akan memiliki tombol volume dan tombol daya di sisi kanan, serta kisi-kisi speaker di bagian atas dan bingkai datar di sekelilingnya. Ponsel ini diperkirakan mendukung pengisian daya 120 watt dengan baterai 6150 mAh, yang merupakan kapasitas terbesar untuk ponsel flagship Vivo. Menariknya, iQOO 13 juga memiliki layar OLED 6,82 inci yang dikembangkan oleh BOE dan dilengkapi dengan chipset Snapdragon 8 Elite terbaru. Laptop paling ringan dari Infinix InBook Air Pro Plus rilis. Bobotnya cuma 1 kg dan pakai Intel Core i5 generasi 13. Laptop Infinix InBook Air Pro Plus ini sendiri sudah tersedia di Flipkart India dengan harga Rp49.990 atau sekitar 9,2 juta rupiah. Dengan bobot hanya 1 kg, perangkat ultralight ini menawarkan desain yang premium, performa tinggi, dan fleksibilitas yang menjadikannya pilihan terbaik bagi profesional dan pekerja kreatif. Laptop ini sendiri rilis bersamaan dengan Infinix Zero Flip di India minggu lalu, ditenagai oleh prosesor Intel Core i5 1330
4U, dan grafik Intel Iris Xe. Infinix InBook Air Pro Plus menjamin kecepatan pemrosesan yang cepat. Dilengkapi dengan RAM 16GB dan SSD PCIe Gen 3 sebesar 512GB, laptop ini juga dinilai cocok untuk berbagai pekerjaan, mulai dari proyek kreatif hingga pemrograman. Teknologi pendinginannya yang canggih juga memastikan kinerja yang mulus saat digunakan untuk pekerjaan yang intensif. InBook Air Pro Plus menawarkan layar OLED 14 inci dengan resolusi 2,8K, refresh rate 120Hz dengan kecerahan 440 nits, serta dukungan penuh untuk gamut warna, sRGB, dan DCI-P3. Baterainya 57 Wh dengan dukungan pengisian cepat 65 Watt melalui USB-C. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal dia taruh di kolom deskripsi di bawah. Poco C75 jadi HP 1 jutaan terbaru. Diam-diam, Poco merilis smartphone terbaru di harga mulai 1,7 jutaan rupiah. Poco C75 sendiri resmi diluncurkan pada 25 Oktober 2024. Poco C75 memiliki layar besar 6,88 inci dan baterai berkapasitas 5160 mAh. Lalu di bagian belakang terdapat mode kamera bulat yang menampung sistem kamera ganda 50 megapiksel berbasis AI. Ponsel ini akan tersedia dalam dua varian, yaitu 6/128GB dan 8/256GB. Sementara untuk sektor keamanan, terdapat sensor pemindai sidik jari di sisi smartphone. Selain itu, ponsel ini juga masih dilengkapi dengan jack audio 3,5 mili di bagian atas. Layar LCD-nya mendukung resolusi HD+ dan refresh rate 120Hz, serta dilengkapi kamera depan 13 megapiksel. Ditenagai oleh chip MediaTek Helio G85, perangkat ini juga mendukung pengisian cepat 18 Watt melalui USB-C dan konektivitas NFC. Terkait harganya, varian 6/128GB dan 8/256GB akan dibanderol dengan harga awal masing-masing $109 atau sekitar 1,7 juta dan $129 atau sekitar 2 juta rupiah.